Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Sarjana Obeng. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengganti rantai motor ini ya. Jadi rantainya ini dorceng ya teman-teman. Nah, kalau original Kawasaki Ninja itu saya nggak tahu ya kalau yang lain ya. Tapi untuk Kawasaki Ninja ini dia nggak ada sambungan klip. Jadi sambungannya itu dia di flare ya atau di press. Nah, teman-teman bisa mengetahuinya dari sini ya. Jadi bagian yang itu dia di press ya. Tuh ada kelihatan nggak nih yang ini nih. Nah, yang ini tuh. Dua itu dia di press. Jadi untuk memutusnya kita harus menggerindanya ya. Nah, kita akan gerinda ya satu mata saja sebelah sini ya. Oke, bismillah. Oke, kita sudah selesai gerinda. Lalu kita akan keluarkan ya pinnya dengan alat press. Nah, alat pressnya ini ya teman-teman. Jadi dia bisa untuk memutus rantai, bisa juga digunakan untuk memasang rantai yang di flare ya atau di press. Pendorongnya kita cari saja yang cocok dengan ukuran ini ya teman-teman. Gitu. Nah, oke. Cara menggunakan alat ini ya, cara merakit alat ini. Jadi ini ada semacam ragumnya teman-teman. Ini bisa dibuka. Kemudian kita masukkan pushpin yang tadi. Sebelumnya kita masukkan per dulu. Masukkan pushpinnya. Lalu kita tutup lagi ya. Kita tutup lagi. Nah, sampai dia keluar ya dari sini nih. Dia keluar dari sini. Ya sudah, ini bisa digunakan langsung sepertinya. Nah, oke teman-teman, setelah kita paskan ya si garis tadi dengan lubang, kita tinggal putar saja bagian ini sampai dia lepas ya. Nah, sudah lepas ya teman-teman. Ini harusnya sudah bisa kita buka. Oke. Sudah terlepas, kita lepas rantainya. Nah, oke teman-teman. Ini adalah rantai penggantinya ya. Jadi kemarin saya membeli rantainya satu set dengan sprocket ya teman-teman. Tapi saya perhatikan di sini sih sprocketnya masih bagus ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa lihat atau ada yang lebih tahu dan bisa berkomentar. Nah, kondisi sprocketnya sih masih bagus ya teman-teman. Dia masih tebal ya. Dia masih tebal tapi sudah dorceng gitu. Nah, tapi saya putuskan dulu untuk mengganti rantainya saja. Kemarin saya beli mereknya ininya si Kawasaki juga ya. Cuman kalau yang di sini sambungannya dia menggunakan sambungan klip ya teman-teman. Kalau yang satu set original part itu, nah ini nih, dia menggunakan sambungan klip ya. Kalau yang original itu setahu saya yang satu set dengan sprocket itu dia harus di flare ya atau harus di press untuk memasangnya. Nah, saya akan coba ganti rantainya dulu, apakah dia dorceng gara-gara memang rantainya atau sprocketnya juga sudah kurang bagus atau pemasangannya kurang presisi semenjak saya mengganti velgnya ya teman-teman. Nah, ada bedanya teman-teman. Kalau pada originalnya Kawasaki ini di antara mata ini dia ada sealnya ya teman-teman, ada seal karetnya. Ada seal karetnya, sementara yang ini dia tidak ada seal karetnya ya teman-teman. Dia nggak ada seal karetnya. Ini harganya 100 ribuan. Kalau original Kawasaki itu satu set sekitar 800 ribuan ya teman-teman. Oke, saya akan lanjut lepaskan dulu, lalu akan saya pasang. Oke, kita lepas ya.
up, 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 up. Ya. Kita akan pasang rantai yang baru ini, tapi kita harus buka dulu cover ini ya. Juga sekalian buka cover ini biar masangnya lebih mudah. Oke, membuka cover sprocket depan ini pakai kunci 8 ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat kondisi sprocketnya masih bagus loh ya, masih bagus ya. Oke, jadi kita ganti rantainya saja lah. Oke, setelah itu kita akan buka cover rantai ya. Kenakan tang. Nah, pas. Oke. Lalu kita pasangkan. Nah, untuk memudahkan masang rantai, kita longgarkan dulu ya teman-teman. Jadi rodanya kita majukan dulu ke depan. Oke, impact wrench ini digunakan untuk mengendurkan ya. Saya biasanya menggunakan untuk melepas mur. Tapi kalau untuk mengencangkan saya menggunakan kunci torsi. Oke. Kita kendurkan dulu ya, teman-teman. Supaya posisinya maju, jadi kita gampang. Jadi kalau yang untuk Kawasaki Ninja ini dia ukuran rantainya 520 ya teman-teman, tuh 520 dan ada 14 mata ya. 14 mata ini cara menghitungnya kalian hitung aja jumlah titik ini nih. Itu ada 104 ya, sorry, ada 104 mata. Jadi ini kalau memang yang untuk peruntukannya kita nggak perlu patang potong ya teman-teman. Kita nggak perlu potong, tinggal plug and play saja. Sorry, terbalik. Ya, sedikit gerakan pilates. Ya, sudah kita kencangkan. Lalu kita tinggal setel ya. Tinggal setel ini 2 3 4 5. Oke. 1 2 3 4 5. Untuk menyetel rantai ini teman-teman pastikan benar-benar presisi ya, supaya as rodanya lurus dan rodanya juga lurus, karena ini motor larinya kencang. Jadi hal-hal yang bersifat presisi itu sangat penting. Kalau misalkan kanan dan kiri tidak lurus, masangnya ada beda 1 mili, tapi kan ke ban larinya jadi lumayan ya. Misalkan yang ini lebih panjang, nah yang sebelah sini lebih pendek. Tentunya posisi ban nanti jadi akan sedikit menghadap ke kiri ya. Ketika kita melakukan pengereman itu bisa berbahaya. Jadi larinya nggak lurus nanti ketika direm itu. Jadi ketika memasang hal-hal yang sifatnya mekanik itu
sedapat mungkin, sepresisi mungkin ya teman-teman. Nah oke teman-teman, rantainya sudah terpasang. Ini sudah saya setel ya, bagian kiri dan bagian kanan ini sudah sama. Ini juga sudah saya kencangkan. Kekenduran rantainya tengah-tengah ini berkisar 2,5 sampai dengan 3,5 mm ya teman-teman. Kita akan coba hasilnya apakah dia masih dorceng. Sekarang sih kelihatannya udah anteng ya teman-teman. Kalau tadi kan loncat-loncat ya. Oke teman-teman, rantainya sudah kita ganti, sudah selesai kita pasang. Mudah-mudahan sudah tidak dorceng lagi, nanti kita akan coba ya.